wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a fi yawmina ilal hisabi yaqulu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Rabu sore yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang lalu sedikit kita ulas, sedikit kita ulangi apa yang wajib dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang mati. Itu merupakan sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya mulai dari memandikan mayit, kemudian yang kedua mengkafani mayit, kemudian yang ketiga mensolatkan mayit, dan yang keempat menguburkan mayit. Ini hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kalau sudah ada satu yang melaksanakan tugas, maka gugur kewajiban, gugur kefarduan untuk orang yang lain. Satu kampung udah ada yang melakukan itu, amilnya, sampai yang sholatin cuma ambil doang, yang lain gak ada yang mau nyolatin, ya udah gugur, nggak dosa. Tapi asal tahu aja bu, asal tahu aja, yang dapat pahala ya cuma orang yang melaksanakan. Itu yang namanya fardu kifayah. Walaupun gugur kewajibannya untuk satu kampung, tetap pahala sholat ya untuk orang yang menyolatkan, pahala memandikan untuk orang yang memandikan. Jadi jangan terus ibu ngaruh-ngaruh pahala. Ya Allah, pahala saya mana? Nah, yang ngurusin siapa? Yang ngurusin ambil, ya jangan minta pahala. Yang dapat pahala dari fardu kifayah adalah orang yang menggugurkan kewajiban itu, yaitu orang yang melaksanakan. Dari empat ini wajib dilakukan untuk seorang mayit atau jenazah muslim, kecuali dari tiga jenazah muslim, tiga jenis jenazah muslim, yaitu orang yang kemarin kita bahas, orang atau bayi yang keguguran. Maka tidak wajib, empat itu tidak wajib. Yang wajib hanya menguburkannya saja. Kalau memang dia itu bayi keguguran dan belum sempat ada tanda-tanda hidup. Juga dikecualikan mayit muslim tapi dia syahid kemarin. Ada syahid dunia, kemudian ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat itu orang yang berperang karena Allah melawan orang-orang kafir. Dia berperang memang karena Allah, bukan karena pengen harta rampasan perang, bukan karena dendam sama musuhnya, bukan karena benci, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Maka ini syahid dunia dan akhirat, berperang melawan orang-orang kafir karena Allah. Kalau ada orang berperang melawan orang kafir tapi dia bukan karena Allah, karena dendam, karena benci, karena pengen harta rampasan perang, maka dia disebut dengan syahid dunia.
yang penting dia orang muslim melawan orang kafir, maka dia disebut dengan syahid dunia. Dua jenis ini, syahid dunia maupun syahid akhirat, dunia dan akhirat. Syahid dunia dan syahid dunia akhirat yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, ini dua-duanya hanya wajib dikuburkan saja, tidak perlu disolatkan, bahkan haram. Karena orang yang meninggal di medan peperangan, maka dia tidak perlu disolatkan karena sudah Allah muliakan. Solat itu kan artinya doa. Apa itu artinya solat, Bu? Doa. Kalau kita mensolatkan artinya mendoakan. Padahal itu orang yang mati syahid berperang melawan orang-orang kafir, ini nggak butuh doa kita, maka haram disolatkan. Jadi bagaimana, langsung dikuburkan saja. Dan tidak boleh juga kemudian dimandikan sehingga menghilangkan bekas-bekasnya, menghilangkan bekas-bekas darah, luka-luka, itu nggak boleh, karena itu yang nanti akan menjadi saksi. Ini syahid dunia dan syahid dunia akhirat, berperang melawan orang-orang kafir. Ada yang syahid akhirat saja, Bu. Syahid akhirat itu insya Allah saksikan masuk surga, tapi bukan karena berperang, karena mules, Bu. Sakit perut, ibu sakit perut mules, atau ada tetangga kita sakit perut mules sampai meninggal, maka syahid. Syahidnya syahid akhirat saja. Ada orang kebanjiran, kena gempa, kena bencana kayak kemarin di Cianjur Cianjur, meninggal, syahid. Syahidnya syahid akhirat. Allah saksikan dia masuk surga, syahid akhirat, asal dia muslim aja. Tapi untuk syahid akhirat ini tetap wajib diperlakukan 4 perkara yang kemarin kita bahas. Tetap wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Itu 4-4 yang wajib untuk syahid akhirat. Karena syahid akhirat ini banyak, bukan sebab peperangan, tapi sebab bencana, sebab ada pandemi kemarin, maka disebut dengan syahid akhirat saja. Dan juga pengecualian untuk orang yang sedang ihram. Ihram itu, Bu, adalah orang yang sudah niat nawaitul hajja wal umrata, atau nawaitul hajja wa ahramtu biha, misalnya nawaitul umrata wa ahramtu biha, aku niat ihram melaksanakan haji, aku niat ihram melaksanakan umroh. Ini ketika dia meninggal saat pelaksanaan ihram, pelaksanaan haji atau umroh, maka disebut juga orang yang meninggal ketika dalam keadaan ibadah haji atau umroh, bukan syahid. Tapi untuk orang yang meninggal ketika umroh, ketika haji, maka dia nanti membungkusnya, Bu. Membungkusnya, ini ada pembahasan yang setelah 4 perkara, yaitu membungkus mayit. Nanti ada pembahasannya. Ini tidak boleh buat laki-laki, tidak boleh ditutup palanya. Kalau ibu lihat, ibu pernah lihat pocong, Bu? Pocong maksudnya bukan pocong gentayangan, bukan. Pernah lihat yang sudah dibungkus jenazah, udah selesai dimandiin, udah siap disolatin, kepalanya ditutup nggak, Bu? Laki-laki kepalanya tutup nggak, Bu? Tutup. Untuk orang yang sedang ihram, dia meninggal haji atau umroh, maka tidak boleh ditutup kepalanya. Karena untuk orang laki-laki ihram itu atau haji dan umroh nggak boleh pakai penutup kepala, dibuka aja kepalanya. Begitu juga untuk orang perempuan, itu harus biasa, tidak boleh ditutup mukanya, nggak boleh pakai cadar atau niqab. Karena memang dalam ihram haji maupun umroh, maka diantara syarat-syaratnya untuk perempuan tidak boleh menutup muka, untuk laki-laki tidak boleh menutup kepala. Orang yang meninggal ketika dalam pelaksanaan haji atau umroh, dia masih sedang ihram, maka ketika dia dikuburkan, nanti pakaiannya itu ada pembahasannya. Pakaiannya itu harus sesuai dengan pakaian ihram. Yang laki-laki nggak boleh ditutup kepalanya, yang perempuan nggak boleh ditutup mukanya.
Karena orang yang meninggal ketika haji dan umroh ini nanti akan Allah bangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ketika bangun di padang mahsyar, Allah bangkitkan masih dalam keadaan talbiyah. Enak gak bu? Bu, pengen ibu meninggal? Ketika umroh, ketika haji meninggal, maka nanti Allah bangkitkan di padang mahsyar masih dalam keadaan labbaik, dalam keadaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik itu artinya aku datang ya Allah, aku datang ya Allah, aku menghadap kepadamu. Kalau udah seperti itu menghadap, udah seperti itu datang kepada Allah, memandangkan talbiyah, pasti jaminannya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini pengecualian untuk 3 macam jenazah atau mayit. Nah, kemudian pembahasan yang lalu juga sedikit mengulang karena nggak ada ulangannya, jadi saya ulang. Pada ulangannya nanti ada kenaikan kelas juga nih. Kemarin pembahasan kita yaitu tentang memandikan mayit. Memandikan mayit itu yang bagus, yang sempurna adalah dengan cara membersihkan seluruh bagian-bagian kemaluannya, menghilangkan kotoran seperti bekas-bekas yang ada di hidung atau telinganya, itu sempurna semuanya diwudukan itu mayitnya, kemudian ditambahkan dengan daun bidara atau yang bisa diganti dengan posisi daun bidara seperti sabun, dan 3 kali itu yang sempurna. Kalau seandainya mau ambil yang paling mudah, maka cukup sekali guyur aja, yang penting rata, itu udah sah. Ini pembahasan yang lalu tentang memandikan mayit. Sekarang pembahasan kita tentang mengkafankan mayit. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul kafani thawbun ya ummuhu wa akmaluhu lirrajuli salatu lafaifa walil mar'ati qamisun wa himarun wa izarun wa lifafatani. Ini pasal tentang mengkafani mayit, membungkus mayit. Minimal paling sedikit, yang paling mudah membungkus mayit dan sudah cukup memenuhi wajibnya adalah 1 lembar kain, yang penting sudah bisa menutup seluruh jasad atau auratnya. Karena tujuan dari membungkus mayit itu adalah agar auratnya tertutup. Kenapa auratnya harus tertutup? Pertama, Bu, habis dikafanin biasanya diapain Bu mayit? Disolatin. Iya, udah selesai diikat maksudnya Bu. Diikat, disolatin. Kalau mau disolatkan maka dia harus tertutup auratnya. Sama seperti kita orang hidup, saat sholat kita harus bersih dari hadas, bersih dari najis, harus tertutup aurat. Demikian juga mayit jenazah, saat mau disolatkan maka dia harus tertutup auratnya, harus suci dari hadas dengan cara dimandikan. Menutup aurat adalah dengan cara membungkusnya. Asal sudah tertutup auratnya, maka cukuplah itu mengkafani mayit atau membungkus mayit. Cukup 1 lapis, yang penting tertutup auratnya. Bagaimana batasan tertutup aurat? Tertutup aurat itu batasannya asal kulitnya, warna kulitnya udah tidak terlihat, maka sudah bisa dikatakan tertutup auratnya. Warna kulit kita orang Indonesia rata-rata apa Bu? Apa? Sawo matang. Asal itu udah nggak kelihatan sawo matangnya, warnanya, maka udah cukup. Meskipun ini tipis banget Ustaz, tipis, tapi kelihatan nggak warna aslinya? Nggak kelihatan, udah cukup. Begitu juga kita sholat. Kita sholat asal sudah tertutup warna kulit kita, sudah tidak terlihat kulit kita, meskipun mukenanya yang tipis, asal udah nggak kelihatan warna kulit asli, cukup. Tapi nggak boleh yang kira-kira kelihatan. Kalau yang tipisnya benar-benar tipis,
atau ada model kain yang modelnya kayak jaring-jaring gitu, maka nggak boleh. Atau apa namanya, ya baju tapi udah bolong, kena rokok suaminya, bolong semua, maka nggak boleh. Sholat juga seperti itu. Demikian juga mayit harus ditutup dengan pakaian minimal yang menutup semua auratnya, karena dia ingin disolatkan. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa harus dikafankan, kenapa harus diberikan busana untuk mayit? Karena itu jenazah atau mayit nanti di alam kubur saling mengunjungi, saling berkunjung, bertemu dengan orang-orang sebelumnya. Po, mana aja? Gimana kabarnya Ceger? Kapan sih itu nyusul? Nanti kalau mau nyusul ya biasanya dijemput, temuin, diajak-ajak begitu. Itu pada berkunjung, maka perlu menutup aurat ketika berkunjung di antara sesama jenazah itu, sama arwah itu. Cukup satu pakaian. Bagaimana warna pakaiannya atau warna kafannya? Kalau kafan tentu putih. Gimana kalau warnanya selain warna putih? Kalau mayit dibungkus dengan kainnya bukan warna putih, maka sah, sudah gugur kewajiban orang hidup. Tapi makruh nggak ada, misalnya udah dicariin kain putih, udah ada kain putih, tapi tetap dipakai batik aja dah, batik. Dia waktu hidup demennya batik. Batiknya batik apa? Batiknya batik terus nih. Ini yang paling dia demen nih waktu itu. Makruh hukumnya. Sah nggak? Sah, tapi makruh. Ya. Apa nanti malam datang Ustaz menanyakan? Ya kagak. Nggak ada urusannya sama itu. Tetap sah tapi makruh selama masih ada kain putih. Meskipun wasiat misalnya, ada orang pengen meninggal, dia wasiat, ntar kalau gue meninggal, jangan pakai kain putih ya, tapi pakai kain oranye. Warna oranye, warna yang gue paling suka. Nggak boleh, meskipun wasiat itu almarhum wasiat untuk dibungkus dengan warna lain, tetap kalau ada kain putih maka kain putih yang digunakan. Sunnahnya seperti itu. Kalau tidak, maka makruh kalau kita menggunakan warna yang lain. Bagaimana sempurnanya membungkus mayit? Wa akmaluhu, dan sempurnanya kafnul mayit. Lirrojuli, untuk orang laki-laki, untuk mayit laki-laki, salatul lafaifah, 3 lapis. Untuk orang laki-laki, maka yang paling sempurna, paling bagus itu 3 lapis. 3 lapis itu yang pertama baju, baju yang pertama, lapisan pertama. Yang lapisan kedua izar itu sarung buat bawahannya. Lapisan yang ketiga baru bungkus semuanya. Biasanya baju yang dimaksud ini dari kapan juga. Kalau ambil orang yang biasa melaksanakan tajhizul janazah atau ngurus-ngurus mayit, ini bisa dia bikin pola. Dari kain kafan dia bikin pola jadi baju itu bisa. Dijahit enggak. Dibordir sama aku enggak juga, enggak usah. Bisa dibordir. Pokoknya dibikin pola sama amil itu bisa. Dibikin jadi baju, asal ada bagian untuk masukkan kepala, kemudian ada 2 tangan. Jadi itu namanya lapisan pertama. Lapisan kedua sarung buat tutup. Sarung buat tutup. Kemudian lapisan ketiga yaitu bungkus yang seluruhnya, yang kemudian jadi apa kita sebutnya pocong ya? Iya, bungkus semuanya, baru diikat tadi. Ini untuk yang sempurna untuk orang laki-laki. Kalau tadi kita ambil yang minimal asal gugur kewajiban, 1 lapis cukup, tapi biasanya ini harus yang sempurna, apalagi mayitnya, jenazahnya itu punya harta peninggalan, diambilkan dari harta peninggalan. Kecuali kalau dia gak punya sama sekali, karena meminta-minta juga tidak boleh, karena ahli waris juga gak ada yang pegang uang misalnya, ya gitu-gitu amat orangnya.
nggak ada teman apa. Tapi kalau ada, ya kalau ada yang memberi, dia bisa pakai lebih dari satu lapis. Tapi nggak ada yang memberi ternyata, ya karena memang waktu hidupnya musuhan mulu sama orang dia, maka cukup satu lapis saja. Boleh nggak diambilkan dari ini, diambilkan dari Baitul Mal? Boleh, tapi untuk satu lapis itu nggak boleh. Kemudian diambilkan dari Baitul Mal itu semacam perbendaharaan. Jadi kalau di sini dana kematian lah, apa namanya poliate? Namanya kematian ya. Ada yang sebutannya itu apa sih, saya lupa tuh, itu bayaran. Iya, semacam kumpulan untuk dana kematian. Boleh diambilkan dari situ, tapi tetap satu lapis saja. Karena kalau lebih itu berarti menyalahgunakan uang orang, karena itu bendera dia sendiri kalau pernah nyumbang maksudnya. Nah, diambilkan cukup satu lapis saja. Tapi kalau yang punya peninggalan, apalagi dia iuran terus dana kematiannya, dan kira-kira ada uangnya, maka ambil yang sempurna, 3 lapis untuk orang laki-laki. Kemudian untuk orang perempuan, walil mar'ati, dan untuk orang perempuan, jenazah perempuan maksudnya, komisun, satu baju. Komis ini yang kadang-kadang anak sekarang ibunya gamis itu baju burung. Komis yang disebut dengan komis itu baju maksudnya, komis baju. Wa khimarun, dan kerudung, khimar. Wa izarun, dan sarung, bawahannya sarung. Walafafatani, dan 2 lapis. Ini untuk mayit perempuan. Dibuatin bajunya, baju burung, dipola, kemudian dibuatkan kerudungnya, dikasih kerudung. Kalau laki-laki nggak usah dikerudungin, tapi ditutup palanya dengan lapisan ketiga. Nah, kalau perempuan dibuatkan lapisan yang kedua, yaitu kerudung. Kemudian yang ketiga, sarung. Jadi baju, kerudung, dan sarung buat bawahannya. Nah, kemudian lapisan ketiga dan keempat, ini adalah 2 lapis yang buat membungkus seluruh badannya. Ini 2 lapis ini untuk perempuan. Kalau laki-laki tadi lapisan yang ketiga berapa lapis, Bu? 1. Tapi buat perempuan lapisan ketiga dan keempat ini 2 lapis yang menjadi pembungkus semuanya. Ini yang sempurna untuk jenazah atau mayit perempuan. Mau praktek, Bu? Pakai inian, pakai boneka. Harus selama masih ada harta peninggalan dan bisa digunakan, maka harus ambil yang sempurna, jangan ngirit-ngirit amat maksudnya. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa penjelasan dalam takfirul mayyit ini. Bagaimana hukumnya kain kafan ditulis ayat-ayat Al-Quran? Pernah ngalamin nggak, Bu? Ditulis? Kalau enggak ya bagus, alhamdulillah. Kalau ditulisnya pakai tinta ditulis, maka tidak boleh haram, karena itu bisa menyia-nyiakan Al-Quran yang nanti dikubur, kemudian dimakan sama belatung dan lain sebagainya. Tapi kalau nulisnya tidak pakai tinta, pakai air misalnya, air Bu, air saya celupin begini, saya tulis, itu hilang nggak kira-kira, Bu? Hilang, nggak apa-apa, boleh. Nah, ada beberapa sahabat dan juga para ulama kemudian mengikutinya untuk menuliskan kata-kata tertentu untuk jenazah, yaitu dituliskan di kafannya, dituliskan di jidat, dan juga di dadanya. Nulisnya dengan apa? Nulisnya dengan air atau dengan ludah. Yang seperti ini boleh ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau ditulis di dadanya, di kafannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Ini dengan barokah tulisan ini
insya Allah mayit jenazah akan bebas dari siksa kubur. Insya Allah dia gak ketemu sama mungkar nakir. Ibu saya jazain ya, nanti kalau ada yang meninggal panggilnya Poila ya Bapak Anak, jangan panggil saya. Buat tulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu tulis di ininya, tulis di kain kafannya. Insya Allah bebas dari siksa kubur dan juga gak ketemu mungkar dan nakir. Ibu tahu mungkar nakir, Bu? Namanya aja mungkar, namanya nakir. Mungkar itu artinya orang yang asing, yang gak dikenal. Mungkin ibu pernah ngelihat orang serem banget gitu ya. Ya, ini yang namanya mungkar nakir, lebih lagi gak pernah kebayang. Makanya disebut dengan mungkar nakir, asing, gak pernah ada samanya atau gak pernah ada yang mirip dengan mungkar nakir dimanapun, udah beda sendiri. Ini malaikat mungkar, malaikat nakir, serem, gede dan galak. Itu udah dikurangin, Bu. Mungkar nakir itu sekarang dia galak, itu udah dikurangin galaknya. Dulunya galak banget. Di kitab Nurul Dhulam, syarahnya Aqidatul Awam, itu dijelaskan malaikat mungkar nakir itu dulu galaknya minta ampun. Nah, begitu datang kepada Sayyidina Umar, dia masih pasang muka yang begitu kan, masih pasang muka yang benar-benar serem. Sayyidina Umar bangun. Sayyidina Umar ternyata masih galak, Bu. Dalam kubur aja Sayyidina Umar masih galak. Sayyidina Umar bangun, terus tanya Sayyidina Umar kepada Mungkar, sampean siapa? Sampean siapa? Diem aja itu, diem serem. Emang nggak tahu sampean? Saya ini sahabatnya kekasih Allah. Ana sahibu habibillah. Saya ini sahabatnya kasih Allah, Muhammad Rasulullah. Terus tanya lagi, diem aja itu malaikat mungkar nakir. Diomelin masih di zaman, diem aja. Emang begini, tiap ente berdua datang ke orang muslim, emang modelnya begini mukanya, serem begini. Saya aja kaget, apalagi orang-orang setelah saya. Besok-besok jangan begini lagi, kata Sayyidina Umar tuh. Besok-besok jangan begini lagi. Akhirnya balik nih malaikat mungkar nakir, balik menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini gimana yang kayak begini? Biarin aja, jangan ditanyain. Bebas. Yang begini gimana? Biarin, jangan tanyain. Itu Umar namanya, sahabat kekasihku, sahabat Rasulullah. Ini didengar, percakapan ini, Bu, didengar oleh Sayyidina Ali. Jadi kisah lengkapnya, ketika Sayyidina Umar dimakamkan, di samping atau di bawah kakinya Sayyidina Abu Bakar di Masjid Nabawi itu ada makam Nabi, makbarah Nabi. Nabi paling depan, kalau kiblatnya sana, Nabi paling depan, jasad mulia beliau. Kemudian setelah itu di belakangnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi di sini, Sayyidina Abu Bakar sebelah sini, agak mundur. Jadi kayak jadi makmum, agak mundur nggak sejajar. Sayyidina Umar di sini, Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian beberapa tahun setelah Sayyidina Abu Bakar, kira-kira 10 tahun setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, baru Sayyidina Umar wafat. Sayyidina Umar 10 tahun kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, dimakamkan juga di dekat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di sini, Sayyidina Umar di sebelah kakinya. Jadi ada di bawah kaki Sayyidina Abu Bakar. Ini juga menunjukkan tentang derajat mulianya Sayyidina Abu Bakar dibanding Sayyidina Umar. Nah, ketika orang-orang sudah pergi semua, masih ada di samping makam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon dibukakan, saya mohon disingkapkan, berikan kepada saya rahasia-rahasiamu agar saya tahu kondisi atau keadaan umat. Maka dengan izin Allah, Sayyidina Ali dibuka singkapnya, dibuka, diberikan penyingkapan atau yang namanya kasyaf, diberikan kasyaf oleh Allah dan melihat dialog itu, melihat dialog bahwa Sayyidina Umar ini ngomelin malaikat,
Ini yang cerita adalah Sayyidina Ali melihat dengan izin Allah dibuka kasyafnya, kemudian bisa tersingkap rahasia dan melihat bagaimana mungkar dan nakir diomelin oleh Sayyidina Umar. Jadi sekarang Bu bohong aja Bu, sekarang udah rada mendingan dibanding dulunya seremnya minta ampun. Baru sekarang ini kemudian kepada orang-orang muslim maka nggak terlalu serem, apalagi jamaah selama sore. Amin nggak Pak? Apalagi yang sering wirid surat Tabarok, surat Mulk setiap malam habis maghrib atau habis subuh. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Apakah itu Al-Mulk? Bu, Al-Mulk apa enggak? Itu habis maghrib, kalau enggak habis subuh. Orang yang rutin baca Al-Mulk sehabis subuh atau sehabis maghrib, maka itu surat Mulk akan melindungi dia dari siksa mungkar nakir. Dilindungi dari siksa malaikat atau siksa kubur yang ada nanti di alam barzakh. Ketika akan ditanya, ketika akan disiksa, maka yang maju duluan adalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk bilang kepada malaikat yang mau nyiksa itu, nyiksa orang yang rutin baca surat Tabarok, kata malaikat, nih jelek-jelek begini nih orang, tiap hari tiap malam baca saya, dan saya itu adalah kalamullah. Saya ada di dalam tubuh dia, saya ada di dalam jasad dia. Kalau ente nyiksa dia, berarti sama aja menyiksa saya, menghancurkan saya yang ada di dalam tubuh dia. Ini kata surat Tabarok, kata surat Al-Mulk. Oleh karena itu surat Tabarok kadang-kadang disebut dengan surat Waqiyah. Bukan Waqiah, lain lagi Bu. Waqiyah. Waqiyah itu waqo yaqi wiqayatan fahuwa waqin. Waqin itu artinya yang menjaga. Surat Mulk Tabarok ini nama lainnya adalah surat Waqiyah, karena dia adalah surat yang menjaga pembacanya dari siksa kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita dikafankan, sebelum kita disolatkan, maka persiapan itu yang paling penting. Wirid surat Waqiyah atau surat Mulk. Kemudian sama tetangga kita yang baik, sama suami yang baik, karena nanti itu semuanya akan kelihatan bagaimana di akhir hidup kita. Semuanya itu akan Allah tunjukkan kebaikan-kebaikan kita, dan juga keburukan-keburukan kita Allah tunjukkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita amalkan sebagai akhlak dan juga perilaku kita sehari-hari. Demikian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.